Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Kang Dudi F. Susandi. Di channel ini saya berupaya mengajak rekan-rekan sekalian untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait apa yang sudah dilakukan kesehari-hari. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi yang berkenan untuk menyimak video-video koleksi kegiatan saya pada dalam rangkaian bekerja itu kan masing-masing orang punya keunikan masing-masing. Ya, kebetulan saya ini seorang ASN di Kota Bogor yang bertugas di Kota Bogor asli ya. Dan saat ini saya bertugas sebagai Camat Bogor Barat, di mana saya ditugaskan di daerah kelahiran saya, dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun di Kota Bogor, dan tepatnya di seputaran Kecamatan Bogor Barat. Tentu bukan perkara yang mudah di dalam menjalankan tugas ya, karena saya seringkali bertemu dengan saudara, kawan main kecil, kawan SMP, SD, kawan kuliah, dan bahkan kawan sejawat juga. Itu ini punya keunikan tersendiri menjadi seorang leader. Saya menyukai hobi membaca ya, terutama berkaitan tentang kepemimpinan. Bahkan dari kecil saya sering membaca buku-buku tuh. Dari mulai SD ya, saya banyak membaca buku-buku, terutama kisah-kisah terkait strategi peperangan ya. Ada Mahabharata, Baratayuda, itu saya baca berulang-ulang tuh. Ada beberapa tokoh yang ya unik lah ya, yang dipelajari, karena tokoh-tokoh yang dibuka di kisah Mahabharata itu tokoh-tokoh yang ada saat ini banyak kemiripan gitu. Mungkin pencipta Mahabharata ini sudah melihat kejadian di pewayangan itu mirip dengan kejadian yang ada di dunia saat ini, cuma beda versi mungkin ya. Kemudian juga beberapa kisah pertempuran di Al-Quran saya suka baca tuh waktu SD. Kemudian saya di masa-masa SD itu sering baca gitu. Saya suka tentang sebuah pembelajaran pendidikan tentang kepemimpinan. Itu saya masuk pramuka. Terus padahal pada saat itu posisi saya itu minor ya, badan kurus, cenderung pendek dibanding yang lain gitu ya. Karena pada saat itu saya masuk ke sekolah, itu kawan-kawan saya usianya 2 tahun 3 tahun di atas saya tuh. Yang seumuran dengan saya itu nggak banyak pada saat itu. Ya tentu saja karena badan kecil, kurus ya, biasalah bulian zaman dulu, fisik biasanya, body shaming ya. Terus kemudian uniknya pada saat saya dari SD itu, saya suka kepemimpinan dan berupaya untuk tampil menjadi danru ya, komandan regu. Kemudian dari SD saya sudah dapat tugas untuk upacara di hari Senin itu rutin ya, minimal jadi komandan regu di masing-masing kelas itu. Nah, sedikitlah ada kelebihan saya di bidang akademisi, sehingga saya mendapat ranking dari SD itu ya. Terus menginjak SMP, pramuka semakin dikuatkan saya.
untuk melatih leadership. Tapi terkadang ya, pada saat rekan-rekan saya yang lainnya main, saya tuh pulang sekolah latihan pramuka di SMP 6 tuh, terus panas lagi, berpikir saya ke depannya jadi apa ya. Tapi dijalankan gitu. Apalagi kalau sudah pakai baju pramuka lengkap dengan atribut selendang dengan tanda kecakapan khusus tuh bangga banget kayaknya pada saat itu, karena mendapatkannya menurut saya ya, tidak mudah pada saat itu. Di SMP saya aktif. Ada kejadian unik waktu saya SMP ini cerita pengalaman flashback dulu ke belakang ya. Pada saat itu kami kebagian tugas menjadi petugas upacara kelas 2 kalau nggak salah, pada kelas 2 menjadi petugas upacara, dan saya sangat aktif di pramuka, sudah saya ceritakan tadi. Nah, biasa pada saat menyusun petugas upacara, biasanya yang ditunjuk itu yang tinggi, yang ganteng gitu kan, badannya kekar gitu ya. Sementara kelemahan saya itu kurus, nggak terlalu tinggi lah pada saat itu ya dibanding kawan-kawan, sehingga saya dijadikan cadangan. Kenapa dijadikan cadangan? Karena saya aktif di organisasi pramuka yang mungkin terlatih, tapi karena kalah dari postur saya jadi cadangan. Itu ditunjuknya hari Jumat ya. Dulu Sabtu masuk sekolah dulu ya. Terus pada hari Senin pukul 7 upacara, ternyata yang ditunjuk menjadi komandan upacaranya tidak hadir. Ini pengalaman perdana saya. Tiba-tiba panik, semuanya panik, dan semuanya melirik ke arah saya. Pada saat saya ditunjuk sebagai cadangan, mereka tidak tahu kondisi fisik saya memang kurus dan tidak terlalu tinggi dibanding yang lain. Tapi saya latihan, saya punya keyakinan saya bisa tampil. Mereka tidak tahu bahwa saya berlatih di rumah sendiri. Apabila post mayor kondisi seperti itu, saya tampil maksimal menjadi pelapis. Dan ternyata pucuk dicinta ulang tiba. Bukan memanfaatkan kesempatan dengan sembilan, karena pada upacara pukul 7 harus dimulai, komandan upacaranya tidak masuk. Dan saya masuk dengan badan kecil, pendek gitu ya. Saya menjadi komandan upacara pertama di SMP Negeri 6 Bogor, kelas 2 SMP. Saya berupaya tenang. Begitu MC menggunakan komandan upacara memasuki lapangan upacara, langkah tegap saya masuk dengan gagah, fokus ke depan. Begitu ngelihat ke pasukan yang akan saya pimpin dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, bergetar hati saya. Karena hampir 1000 waktu itu siswa-siswi SMP 6 dari kelas 1 sampai kelas 1, 2, 3 itu hampir 1000. Bergetar hati saya. Perdana memimpin pasukan hampir 1000 jumlahnya. Tapi alhamdulillah upacara berjalan dengan lancar. Ini kelas 2 SMP, saya coba menjadi pelapis dan saya siap ditugaskan mendadak. Di sini mempersiapkan diri. Clue-nya adalah kita harus siap mempersiapkan diri kalau kita punya tujuan, kalau kita punya keinginan gitu kan, untuk menjadi sesuatu. Jadi jangan hanya keinginan saja, tetapi harus dilatih. Ini kisah flashback saya waktu SMP. Semenjak itu keinginan saya digantungkan setinggi langit. Kedepannya pengen menjadi seorang pemimpin. Kalau dibandingkan dengan rekan-rekan saya yang lain, dari segi ekonomi saya mungkin di bawah garis ya, di bawah garis kesederhanaan. Dan ini sangat menjadi hambatan untuk saya untuk lebih berkembang pada saat itu. Saya sampai berdoa ya. Kadang bayaran SPP juga saya telat gitu ya, sering dipanggil. Tapi karena memang kondisi sederhana, tapi saya punya kelebihan kedisiplinan, keinginan yang kuat, dan saya punya kelebihan akademisi.
untuk mencapai tujuan saya. Alhamdulillah, dengan waktu SD itu, di SMP lah perjuangan yang terberatnya. Waktu SD, alhamdulillah saya salah satu siswa tertinggi nilainya ya di sekolah, sehingga saya masuk SMP 6. Kemudian di SMP 6 saya berdoa juga. Akhirnya saya masuk SMA Negeri 2 Bogor. Di sana saya menemukan rekan-rekan saya yang ekonominya luar biasa ya, banyak orang-orang kaya di SMA 2 itu. Bahkan infonya di sana tuh geng-geng pada saat itu. Berkelompok. Aduh. Dengan keyakinan untuk maju, saya berusaha keras untuk aktualisasi diri. Dan sekali lagi saya aktif di Pramuka di SMA 2 itu. Bahkan alhamdulillah di kelas 2 saya jadi ketua Pramuka SMA Negeri 2 Pradana kalau tidak salah namanya. Dan saya bangga pada saat di sekolah itu, di kelas ya, itu satu-satunya orang yang pakai baju Pramuka saya. Tidak ada minder, bangga banget. Padahal body saya tidak terlalu ya di bawah rata-rata sedikit lah, kurus dan tidak terlalu tinggi. Tapi ini menjadi sebuah motivasi diri. Apabila kita yakin terhadap apa yang kita lakukan, tentunya positif ya, maka apapun yang kita inginkan insya Allah didapat. Aktif di satu organisasi, fokus ya, itu menjadi kunci itu. Jadi tadi pada saat SMP itu aktualisasi diri saya banyak terhambat karena kendala finansial. Tetapi itu saya tepiskan dengan berupaya keras. Begitu masuk SMA Negeri 2, tentu ini menjadi sebuah fenomena di mana kesederhanaan saya dengan ekonomi sangat minim. Saya masuk SMA Negeri 2 Bogor, tidak mudah untuk sekolah di sana karena ongkosnya itu dari rumah saya di Cilendek ke Budi Agung itu lumayan banyak berjalan kaki pada saat itu. Ya beruntungnya saya waktu di kelas 1 fokus belajar, ikut organisasi Pramuka tadi sebagai leadership. Alhamdulillah saya masuk ranking 5 besar ya pada kelas 1. Pada zaman itu, tahun itu ya, itu setelah lulus naik kelas 1 itu krusial karena penentuan jurusan. Ada jurusan sosial, biologi, dan fisik. Tidak mudah, biasanya banyak orang-orang tua rekan-rekan saya itu memaksakan anaknya untuk masuk ke kelas fisik. Rekan-rekan, pada kondisi saya sekolah dulu, kebanggaan tersendiri kalau masuk negeri itu. Karena parameter indikator pada saat zaman saya sekolah ya, maaf ya, pintar tidak pintarnya itu ditanya sekolah di mana. Kalau sekolah negeri orang nggak banyak tanya lagi. Rata-rata average kemampuan akademisinya teruji lah gitu ya. Apalagi SMA Negeri 2 ya waktu itu. Kemudian ternyata saya masuk kelas fisik 1 pada saat itu. Fisik 1 luar biasa. Ada kelas 2 fisik 1 dan fisik 2. Jadi kelas 2 itu puncak-puncaknya saya berjuang. Karena fisik 1 itu kumpulan ranking-ranking The Big Five dari kelas 1 sampai kelas 7 ya. Itu dikumpulkan di fisik 1, tentu sebuah fenomena yang luar biasa. Ya sekali lagi alhamdulillah pas kelas 2 itu saya bisa mengaktualisasikan diri. Walaupun aktif di organisasi masuk 5 besar. Dan ini yang akan membawa saya mendapatkan undangan masuk perguruan tinggi negeri di Institut Pertanian Bogor. Tapi leadership saya tadi, jiwanya dari mulai SD Pramuka, SMP giat banget Pramuka, SMA juga saya aktif Pramuka, bahkan menjadi ketua Pramuka, bahkan saya diminta untuk jadi pembina mengajarkan Pramuka di SMP Negeri 6 setelah saya SMA. Dapat honor gitu, dapat biaya operasional. Rekan-rekan sekalian, berlanjut ya, kondisi finansial yang sangat minim menyebabkan aktualisasi diri saya banyak terhambat pada saat itu. Bahkan untuk SPP pun saya sering telat. Terus mensiasatinya adalah saya bekerja. Saya terharu waktu masuk kelas fisik 1 ya, kelas 2. Saya ditawarin oleh rekan sebangku saya untuk dibiayai sekolah saya. Tapi saya pada situ menolak. Kalau bekerja saya mau. Akhirnya saya bekerja di salah satu perusahaan garmen ya,
Saat ini sudah tidak ada ya perusahaan gambar itu di daerah Kebun Pedas. Tugas saya ngebolongin kancing jaket, dan itu untuk biaya ongkos ke sekolah dan jajan. Cukuplah 1 bulan. Dulu mah naik angkot 50.000 loh. 50 rupiah. 50 rupiah ngalamin saya. Tapi tidak memupus harapan saya untuk tetap berkiprah. Di kelas 2 ini sekali lagi yang menuntun saya masuk ke Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK, karena dari kelas 1 dan kelas 2 dari rapot masuk. Ini kebanggaannya. Pada saat diumumkan itu PMDK ke IPB, kalau tidak salah ada sekitar 20 orang dari SMA Negeri 2, termasuk salah satunya yang saat ini menjadi Menteri Transmigrasi. Itu salah satu yang masuk PMDK angkatan saya, Kang Muhammad Ifrita Sulaiman Surya Negara, yang sekarang menjabat menjadi Menteri Transmigrasi. Itu salah satu siswa terbaik SMA Negeri 2 Bogor angkatan saya masuk PMDK dan sekarang jadi menteri. Selamat untuk beliau ya, orangnya luar biasa. Terus rekan-rekan, dengan tergopoh-gopoh saya menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 2. Pada saat pengumuman PMDK, orang lain tuh bahagia ya. Saya bingung, ini biayanya gimana masuk IPB. Padahal murah pada saat itu, hanya 300.000 rupiah per 6 bulan. Aduh, luar biasa. Ya, pertolongan Allah ya, dengan doa yang luar biasa. Tadi kisah saya maksimalkan dari mulai SD sekilas, kemudian SMP dan SMA. Untuk kisah kuliahnya nanti akan saya perdalam. Itu baru umum saya saja nih. Baru umumnya terkait perjalanan menjadi leadership itu tidak mudah. Sekilas saja saya pernah menjadi lurah termuda di Kota Bogor selama 10 tahun ya. Lama juga. Orang hanya melihat, wah ini lurah, tapi tidak. Saya mencapai itu tidak dengan mudah lah. Tidak dengan mudah. Dari mulai tadi start pramuka dari SD, SMP, SMA, dan pengalaman menjadi komandan upacara di kelas 2 dengan postur tubuh yang tidak meyakinkan tapi bisa berhasil. Dan kemarin dalam sejarah tercatat ya, ini sebuah anugerah juga, di peringatan hari apa ya kemarin teh, peringatan hari lupa saya kemarin. Saya menjadi komandan upacara di balai kota untuk tingkat kota. Di hadapan saya bukan hanya ASN, tapi ada tentara, polisi, dan banyak ya kemarin. Hari Kebangkitan Nasional, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 di Balai Kota Bogor, dan saya komandan upacaranya. Itu menurut saya pencapaian tertinggi setelah sekian lama bertugas, dan saya menjadi komandan upacara. Mengingatkan kembali tadi kejadian waktu SMP kelas 2. Sepanjang saya karir, saya selalu memperhatikan setiap langkah komandan upacara, baik apel, karena berasumsi apabila saya diperintah mendadak, saya sudah siap. Saya perhatikan cara mereka menjadi komandan upacara. Saya sama. Ini ilmu buat rekan-rekan yang menyimak video saya sampai akhir. Clue-nya ya, keywordnya adalah pada saat orang lain melakukan sesuatu dan itu kita sukai, kita harus mempersiapkan diri apabila kita ada posisi di situ. Dan insya Allah beberapa kali tergurat dalam hati kecil saya harus memperhatikan ini. Barangkali suatu saat saya di posisi itu saya lebih siap dan harus tampil lebih baik gitu. Ternyata kejadian beberapa kali dalam hidup ya, dalam tugas, saya memperhatikan itu sangat luar biasa. Intinya tadi kata kuncinya kan semangat, memotivasi diri, terus selalu memperhatikan orang apabila melakukan suatu kebaikan, antisipasi suatu saat kita ada posisi itu, kita sudah memahami dan melihat role model ya mungkin gitu. Jadi kepemimpinan itu adalah
bukan hanya perintah, bukan hanya narasi, bukan hanya pencapaian di medsos, tapi memang harus aktualisasi diri, harus memberikan contoh dulu. Walaupun tidak ada gading yang terletak ya, tapi minimal dari segi ibarat kita ini supir ya dalam sebuah organisasi itu kan, supir harus bisa mengendalikan penumpang di belakangnya mau lurus, belok kiri atau belok kanan. Dan harus ada goal, tujuan ya. Harus ada visi misi, harus punya branding. Kisah tadi mengawali apa ya, pembicaraan kita ke depannya tentang leadership. Tapi ini versi saya. Saya tidak menggunakan banyak teori versi orang lain, tetapi ini pengalaman aktualisasi diri. Mungkin saya yakin rekan-rekan di sana banyak yang lebih hebat ya. Tetapi untuk pencapaian saat ini dengan apa yang saya lakukan dari runtutan tadi, dari mulai SD, SMP, SMA, tentu menurut saya pribadi ini pencapaian yang yang udah luar biasa, di mana menjadi saat ini camat Bogor Barat di kampung halaman sendiri, di mana disaksikan oleh kawan-kawan dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dan saudara, bahkan ibu saya juga warga saya, bahkan anak istri saya jadi warga saya juga otomatis ya, bisa tinggal di Bogor Barat dalam durasi waktu yang tidak sebentar di Bogor Barat ini, dari mulai puluhan tahun gitu. Jadi seisi kecamatan Bogor Barat wajar kalau frekuensi mengenalnya dekat banget gitu ya. Bukan sebatas saya camat dan mereka warga saya. Pembicaraan ini menjadi sebuah pembukaan kedepannya saya untuk dialog interaktif. Bagi yang mau komen boleh ya, berbagi pengalaman di bawah di komen ini. Silakan nanti saya bacakan. Terus tolong subscribe, like, share, dan komen. Selamat bergabung di channelnya Kang Dude F. Susandi. Semoga ini bisa menebar kebaikan. Punten tadi kita mengambil ini mendadak, belajar dulu ya. Tapi kedepannya harus dilengkapi dengan fasilitas yang lebih bagus ya, mic ya. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.